Oke, jadi untuk yang berikutnya ada jenis SQL namanya DML ya, Data Manipulation Language. Nah, intinya di sini operasi yang coba kita jalankan yaitu insert, update, serta delete. Nah, kalau dilihat di sini ya, untuk pernyataan DML sendiri, ya intinya sih tadi ya, ada 3 poin. Jadi kita akan mencoba menambahkan baris baru ke tabel menggunakan insert, kemudian memodifikasi baris dalam tabel menggunakan update, kemudian terakhir adalah menghapus baris yang ada pada tabel menggunakan nanti ada beberapa cara ya. Jadi bisa pakai delete table, bisa pakai drop ya, atau mungkin truncate ya. Ini kita coba bahas ya. Oke, kemudian ini contohnya ya. Eh, jadi kalau misalkan kita mau menginsert sebuah data, ya patokannya itu sebenarnya yang menjadi primary key dalam tabel tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita mau menginsert baris baru pada tabel departemen, di sini misalkan departemen ID-nya 70 ya. Oke. Nah, di sini dia berhasil ya karena belum ada departemen ID yang 70 ya. Jadi patokannya sebenarnya melihat dari primary key-nya, berhasil atau tidaknya insert data. Jadi kalau seandainya nanti kalian melakukan insert lagi ya, untuk ID 70 tapi nama departemennya berbeda, itu tetap tidak bisa ya, karena dia melihatnya dari primary key. Ingat kemarin primary key itu kan tidak boleh double ya nilainya, tidak boleh ada yang sama. Nah, jadi itu patokannya. Nah, kemudian untuk sintaknya sendiri ada 2 ya. Jadi kita bisa menginsert nilai dengan cara membuat urutan nama kolomnya ya. Jadi contohnya seperti ini, ada keyword insert into, kemudian table name-nya apa, kemudian dibuat urutan kolomnya ya. Seperti ini ya. Kolom 1, kolom 2 dan values-nya. Values ini adalah kata kunci juga ya. Jadi ada insert into, nama tabel, urutan kolom, values, baru kita isi sesuai dengan urutan kolomnya ya. Jadi itu cara pertama. Kemudian jika ingin menambahkan nilai untuk semua kolom pada tabel, tidak perlu menentukan nama kolom dalam query. Jadi ini juga cara yang 2 ya. Kita bisa membuat seperti ini tanpa harus membuat nama kolomnya. Nah, tapi di sini harus dipastikan urutannya itu sesuai dengan yang ada di tabel. Jadi tinggal buat insert into nama tabel, values-nya, baru urutan nilainya ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Oke, jadi itu untuk cara insert, ya bisa dicoba nanti dua-duanya ya. Nah, ini ada contoh, kalau dia misalnya hanya seperti ini ya, insert into tabel, kolomnya apa, kemudian values-nya apa. Nah, kalau sintaks seperti ini dia hanya satu baris saja yang dimasukkan. Jadi ada satu baris nilai, itu dia kita insert ya, kalau dia seperti ini. Nah, insert juga sebenarnya bisa kita jalankan langsung sekaligus ya, lebih dari satu baris. Kita bisa menjalankan query insert itu untuk menginput banyak baris ya, jadi tidak cuma satu baris. Nah, nanti bisa dicoba ya insert itu. Kemudian, oke ini untuk prakteknya ya, jadi dia supaya aman, mengcopy dulu tabel departemen. Nah, ini sebenarnya nanti ada SQL skema yang kita jalankan ya. Oke, nanti saya tunjukkan ya. Jadi semacam query yang kita import, kemudian kita jalankan di Apex ya. Nanti otomatis di situ ada banyak tabel-tabel yang kita buat ya, tanpa harus membuat query. Nah, ini saya tunjukin aja dulu ya caranya, nanti kalian bisa praktek ya. Nah, ini ya. Jadi tadi yang SQL skema ya, kita nanti mau menjalankan query yang ada di dalam ini ya. Nah, ini di Notepad, tapi dia bentuknya adalah SQL. Jadi kalau kalian lihat di sini tipenya SQL file ya, tapi kalau kita buka, dia sebenarnya kayak Notepad ya. Nah, di sini isinya adalah query-query yang bisa langsung kita jalankan ya. Nah, caranya adalah dengan
mengimpor SQL schema ke Apex tadi ya. Nah ini saya liatin contohnya, nanti kalian bisa coba ya. Oke. Nah ini pertama di menu SQL Workshop kan ada SQL Script ya. Oke, ini SQL Script ya. Kemudian nanti kita upload file yang tadi ya. Tombol upload, upload script ya. Kemudian masukkan yang file SQL schema. Ini ya. Kita coba upload. Oke, sampai di sini dia sebenarnya belum masuk ya, belum dijalankan query-nya. Nah, caranya agak kecil. Jadi setelah yang tadi kita upload ya, di sini ada run ya, bukan create, sorry. Ada tombol run kecil di sini, ini diklik aja ya. Jadi di running. Nah, ini sudah di run ya. Belum ya, you have request. Nah, ini run now. Jadi perhatikan ya, ternyata belum selesai langkahnya. Ternyata di sini ada lagi tombol di bawahnya run now ya. Kita jalankan. Nah, kalau berhasil nanti ada keterangannya di sini statement yang dijalankan ya. Table or view, oke. Nah, ini. Nah, di sini ada keterangan statement yang diproses itu ada 1547 ya. Kemudian yang sukses ini. Tapi ini nggak masalah ya. With error 38. Yang penting tabel-tabelnya sudah keimpor semua beserta skemanya dan relasinya ya. Nah, ini kalau dilihat tabelnya ada beberapa ya. Jadi kita bisa cek. Ini sudah selesai ya. Nah, ini kita pastikan di objek browser ya, apakah tabel-tabelnya sudah masuk atau belum. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa tabel ya, kalau tadi kan authors ini saya buat ya. Nah, yang baru itu yang kayak departemen ya, departemen tadi belum. Nah, kalau kita cek, dia sudah ada isinya ya. Di sini ada data. Nah, ini ya. Jadi datanya sudah otomatis keimpor juga ya, dari yang ada di SQL ini tadi ya, yang saya masukkan ya. Oke, jadi itu ya untuk cara mengimpor SQL ya melalui aplikasi Apex. Sebenarnya di setiap DBMS juga ada ya fitur untuk mengimpor database. Makanya kalau seorang database administrator itu dia tidak sudah familiar lah ya dengan hal-hal seperti ini, masalah impor ekspor data untuk memindahkan data dari satu sistem ke sistem lain. Ini perlu ya kemampuan seperti ini ya, supaya datanya juga ya untuk backup juga perlu ya, untuk kalau migrasi data juga perlu. Nah, jadi ya seperti itu ya untuk impor. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke yang tadi ya. Ini sebenarnya tujuannya untuk menjalankan yang ini ya. Jadi tadi kita insert ya. Nah, kenapa di sini contohnya dia copy departemen? Ya, jadi dia mengcopy dulu tabel departemen yang ada di sini ya, supaya tidak mengganggu data-data yang ada di sini. Jadi kalau kita mau nyoba query insert ya, query insert itu kan dia sangat sensitif dengan yang namanya constraint ya. Jadi kalau misalnya ada constraint, ketika kita menginsert, sementara tabel departemennya ini tuh terhubung dengan tabel yang lain, biasanya nanti bermasalah. Ya, jadi kalau kita mau ngetes insert satu tabel dulu, maka kita copy dulu tabelnya. Seperti ini ya, create table, copy departemen, select all from department. Nah, ini nanti kalian pelajari juga ya, query select all ini gunanya apa. Tapi yang jelas ini kita jalankan dulu ya query-nya untuk mengcopy tabel departemen, supaya nanti bisa kita utak-atik ya tabelnya. Oke, ini saya coba mungkin langsung copy aja ya, copy aja query-nya. Tapi ini kalian jangan dicontoh deh, ini biar cepet. Oke, ini tadi yang insert ya. Oke. Nah, ini ya, sorry, yang create ya.
Nah, ini create table, kita copy nama tabelnya, copy departemen ya. Nah, ini ya. Nih, ini saya coba jalankan di SQL comment-nya ya. Oke, create table, copy departemen, di mana dia ngambil data dari tabel departemen. Bukan hanya data ya, tapi semua struktur tabel departemen ya. Nah ini tabel created ya. Nah jadi kalau mau lihat di object browser juga bisa ya. Kita pastikan untuk tabel copy departemen. Nah ini sudah terbentuk. Kita cek ya. Apakah datanya juga ikut tercopy? Ternyata masuk ya. Jadi copy table tadi dia tidak hanya mengcopy tabel dan kolom-kolomnya ya, tapi di situ isinya juga gitu. Oke, tapi kalau untuk constraint-nya sepertinya ya nggak di-copy. Nah itu, jadi supaya kita lebih enak ya ngutak-ngatiknya, di sini constraint-nya ini nggak ada, nggak ke copy ya. Kalau kita cek di tabel aslinya, sebenarnya harusnya sih ada constraint ya. Coba kita cek ya. Nah ini tadi ya. Nah jadi kalau di tabel aslinya, departemen ini ada 4 constraint ya. Foreign key, primary key, foreign key lagi, dan check. Ya, sementara di copy tadi kan cuma ada satu ya, cek ya. Nah, yang si foreign key-nya itu nggak ke copy. Ya, jadi supaya dia tidak bermasalah ketika proses insert ya. Paham ya? Kenapa harus di copy dulu? Ini sebenarnya hanya untuk uji coba aja ya, supaya kita bisa bebas ngutak-ngatik tabel departemen. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba jalankan query insert ya. Ada? Bisa dipahamin? Kalau bisa, Bu. Kok kecil suaranya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Iya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mau insert ya. Nah, untuk insert tabel, perhatikan di sini urutan query-nya ada insert into, nama tabelnya apa. Nah, ini pakai cara mengurutkan nama kolomnya. Ya, jadi ada departemen ID, departemen name, manager ID, location ID. Ada 4 ya kolomnya. Kemudian values-nya apa. Ya, ini kalau kalian sudah paham sih sebenarnya tinggal di ini ya. Coba. Mungkin saya ngetik manual ya, supaya bisa ini juga ya, ingat ya. Kadang kalau kita keenakan copy paste itu jadi lupa ya. Insert into, nama tabelnya tadi copy departemen ya. Copy depart, ini jangan salah ketik ya, departemen. Ini ya. Coba dicek lagi. Copy, oh ada S-nya. Oke. Insert into copy departments ya. Nah, urutannya ada departemen ID, departemen name, departemen ID, kemudian agak lama ya, departemen name, terus apa lagi? Manager ID ya, sama location ID. Manager ID sama location ID ya. Itu ya, ada 4. Nah, baru setelah itu tentukan values-nya apa. Sebenarnya ini nggak masalah ya, kalian mau buat satu baris query juga nggak apa-apa. Di sini ada value. Values-nya disesuaikan dengan urutan kolom, dan pastikan juga jenis datanya ya. Jadi kalau di sini kan untuk departemen ID karena dia number, langsung aja ditulis numbernya ya, tanpa ada petik ya. Nah, kalau untuk departemen name karena dia string, berarti dia perlu petik ya. Jadi di sini kita tulis misalnya public relation, koma, kemudian manager ID biasanya ini number ya, dan location ID-nya dia number juga. Nah ini ya. Oke. Oke, kita coba jalankan ya. Insert into copy departemen. Nah, kalau berhasil nanti ada keterangan satu baris insert ya. Nah, kalau kita mau ngecek, sebenarnya bisa ya kita cek di sini ya, yang object browser tadi, tapi kan datanya lumayan banyak ya. Nah, sebenarnya ini nanti kalian pelajarin juga ya, query untuk select ini.
select all from, nama tabelnya adalah copy departemen, ya. Kemudian where, yang mau dicek itu adalah departemen ID-nya sama dengan yang baru di-insert 70 ya. Nah, ini ya, 70. Nah, ini kita pastikan apakah data ini sudah ke-insert. Oke, saya jalankan ya. Nah, di sini langsung kelihatan ya baris yang dimaksud. Departemen ID 70, Public Relation, Manager ID 100, location-nya 1700. Berarti ini udah masuk ya. Oke, jadi itu ya, untuk memastikan query-nya apakah sudah terinsert atau belum ya, kita bisa pakai seperti ini ya. Nah, nanti dipelajarin juga ya, untuk select all, kemudian nanti ada where-nya, ini juga nanti dipelajarin juga gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang insert menggunakan urutan kolom ya. Nah, di sini ada studi kasus ya, di slide ya. Jadi, misalkan dia bilang, apakah memungkinkan untuk menginsert satu baris jika beberapa kolomnya tidak punya nilai? Oh, tentu saja bisa. Gunakan statement insert untuk kolom yang nilainya tidak dimasukkan ya. Tetap pakai insert ya. Hanya saja di sini nanti tinggal dikosongin aja ya. Jadi ada dua cara. Ya, kalau misalnya kita mau menginsert suatu baris di mana di situ ada nilai 0. Jadi nggak semua kolom itu ada nilai. Nah, caranya yang pertama menggunakan metode eksplisit, hilangkan nama kolomnya dari daftar kolom. Nah, ini contohnya dia hanya menginsert kolom-kolom yang perlu nilai ya. Disebutkan aja di sini ada departemen ID sama departemen name. Jadi hanya dua kolom aja. Ya, kemudian itu yang eksplisit. Cara yang kedua dengan metode implisit dengan memberikan nilai 0 di setiap kolomnya ya. Jadi tadi kan untuk tabel copy departemen ada 4 kolom, yang 2 kolom pertama ada nilai, 2 kolom terakhirnya nilainya 0 ya. Jadi ini cara kedua kalau nilainya ada 0-nya. Ya, ini mungkin bisa dicoba salah satunya ya. Misalkan saya ingin yang seperti ini deh. Ya, dicoba ya untuk insert data lagi. Insert into copy departemen ya. Ini langsung saya copy aja ya biar cepet. Tadi itu ada, oke langsung ya. Insert into copy departemen. Kemudian langsung nilainya ya. Nilainya di situ misalkan ada, departemen ID-nya 100, kemudian departemen name-nya tadi finance ya. Oke. Agak susah dan finance. Baru yang berikutnya dia isiannya adalah 0 ya. 0. Oke. Tapi pastikan juga kolom-kolom ini tuh tidak ada constraint ya, yang 0 ini ya. Biasanya kalau dia ada constraint kan tidak boleh 0 ya. Nah ini kita coba jalankan ya. Insert into. Oke, berhasil ya. Berhasil dengan menginsert untuk departemen ID 100. Nah, ini bisa kita cek lagi dengan query yang ini tadi ya. Di sini saya tinggal ganti aja departemen ID-nya yang 100. Oke, kelihatan ya? Untuk departemen name-nya yang finance, ID-nya 100, manager ID sama location ID-nya kosong. Oke. Bisa dipahamin? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Ya, semoga yang lainnya juga menyimak ya. Ini yang jawab hanya dua orang ya. Nah, itu tadi untuk insert kalau ada nilai nolnya. Nah, berikutnya ada beberapa variasi insert lah ya. Jadi tadi yang sudah saya katakan untuk insert itu dia bisa menginsert nilai lebih dari satu baris. Nah, caranya tinggal jalanin aja query insert-nya itu ya. Kalian bikin aja query insert banyak-banyak, kemudian nilainya diganti ya. Query insert,
Ini ada 002, ada 03, dan seterusnya. Oke, nah ini dia hanya menginsert 2 kolom ya, untuk tabel authors ya. Oh, ini beda tabel ya, bukan departemen. Nah, jadi ini bisa langsung dijalankan, nanti otomatis akan ke-insert ya semuanya. Nah, kalau mau memastikan sebenarnya bisa ngelihat dari yang di SQL schema ini tadi sebenarnya ada insert-nya ya, kalau kita cek ya. Coba ini kita, apa namanya, pastiin aja ya, insert into. Nah, ini salah satu contoh ya, query insert-nya dijalankan sekaligus. Jadi ini insert into ke tabel WF World Regions, dia pakai urutan kolom, values-nya, ya. Nah, ini tinggal dijalanin aja di sini, sebanyak ini ya. Ini kalian kalau misalnya mau, apa namanya, mastiin satu-satu, bisa aja sih dijalanin per tabel ya. Tapi nanti lama ya, kalau ngejalanin query-nya satu-satu. Nah, jadi sebenarnya query itu bisa kita jalankan sebanyak ini ya, sekaligus ya. Ini biasanya kalau sudah masuk ke data-data yang besar jumlahnya, kemudian tadi yang impor ya, ketika mengimpor itu pada intinya dia menjalankan query yang jumlahnya sangat banyak. Nah, ini seperti ini ya. Oke, itu tadi untuk gambaran apa namanya, menginsert data lebih dari satu nilai ya. Nah, berikutnya lagi variasi insert ya. Ada insert nilai khusus. Jadi kalau kasusnya kita ingin menggunakan fungsi ya. Suatu fungsi, contohnya di sini sysdate, yaitu fungsi yang ada dalam sistem untuk apa namanya, date ya, date pada saat itu. Contohnya di sini pada tabel copy employee. Nah, ini sebelumnya tabel employee-nya di-copy dulu ya, yang caranya seperti tadi ya. Nah, dia menginsert ada fungsi sysdate, ya, kita lihat di sini sysdate-nya ada di mana nih? Biasanya berhubungan dengan tanggal ya, hire date ya. Oke, ini hire date. Nah, ini kalau misalnya saya coret ya, di sini ada kolom hire date, ya. Kemudian dia insert values-nya itu menggunakan sysdate, ya. Nah, jadi otomatis nanti yang keisi adalah tanggal pada saat dia menginput. Nah, ini bisa kita coba ya di tabel employee ya. Oke, mungkin kita copy dulu ya tabelnya ya, supaya nggak mengganggu ya. Oke, kita pakai query yang tadi aja ya, create ya. Oh, tadi udah kehapus ya, create ya. Oke, mungkin bisa saya cek di history ya. Nah, ini kalau kalian misalnya query-nya tiba-tiba hilang ya, karena mungkin pindah halaman atau mungkin ke refresh, bisa cek di history ya, query-query apa saja yang sudah dijalankan. Create table authors, tadi yang copy mana ya? Oh, ini ya, create table copy departemen. Nah, ini kan muncul ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja ya, jadi copy employee. Employee artinya kita mau mengcopy tabel beserta isinya ya, dari employee. Oke, kemudian ada S ini untuk inisialnya, select all from employees. Oke, ini kita coba ya. Oke, sudah terbuat ya tabel copy employee. Nah, ini kalau mau mastiin juga bisa cek lagi ya di apa namanya, di browser atau mungkin lewat query ya. Kalau misalnya mau lewat query juga bisa ya, pakai gini aja, select all from nama tabelnya copy employee. Seperti ini ya. Tapi nanti yang ditampilin semua data, jadi agak lama ya kayaknya. Oh, enggak ya, ternyata cepat ya. Nah, jadi yang muncul adalah data-data dari tabel employee yang sudah di-copy ya. Oke. Kita balik ya ke yang insert tadi. Jadi kita mau mencoba menginsert menggunakan hire date-nya itu kita isi sysdate ya. Sysdate. Oke, ini saya copy lagi aja ya, soalnya query-nya lumayan banyak. Di sini. Nah, yang ini ya. Insert into copy employee. Oke. Ini kolomnya ya, dicek dulu ya, employee ID, first name, last name. Nah, jadi ini lihat untuk nama kolomnya dia tidak ada spasi ya.
Jadi tadi kembali lagi untuk membuat suatu kolom pada tabel, kalau kalian sudah implementasi membuat tabel database itu nama kolom dan juga nama tabel ya, tidak boleh ada spasi. Ya. Oke. Nah, kemudian values-nya urutan juga ya. Nah, yang tadi adalah date ya di sini. Jadi harapannya dia untuk hire date-nya itu diisinya tanggal saat ini ya. Oke, kita coba. Atau tanggal sys date-nya. Sorry, kok saya jalanin semua query-nya. Ini error ini. Nah, ini ya. Yang di blok cuma satu aja ya. Oke, udah berhasil ya. Raw insert ya. Nah, untuk mastiinnya gimana tadi? Apakah dia sudah terinsert atau belum? Caranya. Pakai describe bukan, Bu? Kalau describe sebenarnya bisa, cuma dia ngecek seluruh tabel. Agak lama ya. Nah, kalau untuk mastiin satu data ini aja ya, yang sudah kita insert, apakah sudah masuk atau belum, kita bisa ngeceknya pakai query select all ini. Terus tadi belakangnya ditambahin apa? Ada yang masih ingat tadi? Where bukan, Bu? Siapa nih yang jawab? Muhammad Reza ya? Oke. Benar ya, Reza ya. Jadi kita tambahkan di sini where sebagai filter ya, sebagai filter dari nilai yang mau kita pastikan apakah masuk atau tidak ya. Jadi itu ya, tadi berarti kalau ini pakai apa? Where apa? Kolomnya apa nih? Employee ID, Bu. Siapa yang jawab? Rangga. Iya, betul. Rangga ya. Betul. Jadi mastiinnya kita pakai employee ID. Kenapa pakai employee ID? Alasannya kenapa kok pakai kolom employee ID? PK bukan, Bu? Iya, betul. PK. Iya, jadi yang lain juga ya, kalau misalnya kalian sudah paham tuh nggak apa-apa ya, dikeluarkan aja. Jangan dipendam ya ilmunya. Ya saya yakin sih mungkin yang lain juga tahu ya. Atau mungkin yang lainnya lagi entah menyimak atau enggak ya. Nah itu, jadi tadi ya untuk memastikan apakah dia terinput atau tidak, biar amannya kita pastikan where-nya ini pakai primary key-nya. Ya. Nah ini kita coba jalankan. Oke, berarti di sini cuma muncul satu baris ya. Kita lihat employee ID-nya 113, first name-nya, langsung aja ke hire date ya. Nah ini ya, hire date ternyata sesuai dengan tanggal sekarang ya, 23 Desember. Oke, itu ya caranya untuk menginsert menggunakan sysdate. Ya, kalau ada kolom yang berkaitan dengan tanggal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Alhamdulillah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa ya, sip. Halo. Sip, ya. Oke, nah itu tadi untuk insert yang pakai fungsi. Nah kemudian ini ada lagi ya variasi berikutnya kalau kita mau membuat apa namanya variasi insert dengan nilai date dan time yang cuma bedanya di sini pada tabel employee dia menambahkannya di mana nih? Oh, pakai to date ya. Oke, dia pakai fungsi juga, ada namanya fungsi to date. Nah, to date ini dia harus sesuai dengan format penulisan yang sudah ditentukan oleh Oracle-nya ya. Jadi, misalnya kayak ini kan ada Desember tanggal 7. Jadi dia urutannya harus bulan dulu baru tanggal. Nah, ini bisa dilihat ya di sini keterangannya to date ya. To date ini adalah fungsinya. Kemudian ini nilainya. Nilainya ini harus sesuai urutannya dimulai dari bulan, tanggal, baru tahun. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan apa namanya nilai date dan time yang spesifik. Nah ini bisa kita coba ya langsung nanti tinggal dipastiin apakah memang dia harus sesuai ya formatnya ya. Oke, ini saya coba berarti yang ini ya.
Nah, ini kita jalankan yang to date ya, pakai fungsi to date. Oke, insert into copy employee. Kemudian nilai-nilainya sudah ada. Nah, di sini ada fungsi to date. To date ini nanti dia ngisinya ke urutan kolom yang ke higher date ya, yang berhubungan dengan tanggal ya. Nah, ini kita coba ya, dijalanin aja dulu. Nah, ini sudah ya, one row insert. Oke, kita pastikan lagi, apa namanya, bisa jadi. Kita pastikan lagi datanya dengan query ya, ambil yang 114 ya. Nah, ini. Oke. Ini kalau kita lihat hire date-nya sudah sesuai ya, ada 7 Desember 2002 ya. Berarti kita mau membuat hire date-nya itu ya sesuai dengan kemauan kita, bukan dari sysdate ya. Nah, ini kalau kita coba-coba ya, misalkan tadi kayak mana kalau saya mau ngubah bulannya, Bu? Nah, ini tadi menarik ya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti dia jadi Juni gitu ya. Juni tanggal 7 2021. Oke, tapi perhatikan yang perlu diubah itu primary key-nya jangan sama ya. Karena kalau nanti kalian coba seperti ini, yang terjadi adalah apa kira-kira? Menurut Rifki, ketika query yang ini saya jalankan, ya, ini kan tadi sudah insert ya. Terus saya mau coba insert lagi nilainya, tapi saya ubah nih tanggalnya jadi kayak gini. Nah, ini kira-kira bisa nggak? Hanya mengubah tanggal ya. Bisa kayak Ibu. Kayaknya. Iya, Yakin? saya yakin Bu. Oke, yang lain yang jawab bisa, coba raise hand. Iya. Oke, mungkin kalau yang dari yang raise hand ini ada 8 ya. Berarti yang lainnya ini bilangnya nggak setuju ya? Nggak bisa di-insert ya? Bener nggak? Atau bingung? Nggak bisa, Bu. Nah, ya. Tadi siapa yang jawab? Nadifah. Oke, Nadifa. Kenapa alasannya? Eh apa namanya? Karena kan itu si apa namanya teh? Kan itu kan bulannya tuh kan 3 karakter kan, Bu. Sedangkan Juni itu 4 karakter. Bulannya 3 karakter. Oh, tapi iya tuh yang day juga, Bu. Hmm. Oke, mungkin ini alasannya beda ya. Karena masalah di format tanggalnya ya. Iya, gitu sih, Bu. Dan nggak tahu. Oke, ini mungkin langsung kita coba aja ya, dijalanin aja untuk buktiin. Sebentar nih, saya run ya. Literal doesn't match format string. Nah, ini sebenarnya tidak bisa ya. Kalau seperti ini itu tidak bisa dijalankan. Oke, mau tahu alasannya kenapa? Tadi kalau Nadif bilang kan masalahnya di format tanggalnya ya, sama bulannya. Tapi tadi bilangnya jumlah karakter ya, 3 karakter ya. Ini ada yang Iya, ini Bu. ya. Iya, sebenarnya sih lebih tepatnya format penulisannya ya. Jadi kalau untuk yang Oracle, sistem Oracle tuh karena dia pakai bahasa Inggris, berarti kita harusnya buat bulan ini pakai bahasa Inggris gitu. June ya, bukan Juni, tapi June. Nah ini ya. Nah ini kalau misalnya seperti ini, saya jalanin lagi, bisa nggak? Coba kita cek ya. Oke, ternyata bisa ya. One row insert. Oh, ini sebenarnya saya agak bingung nih, kenapa di sini 114 bisa masuk ya, padahal kan dia employee ID. Nah, ini kita coba cek ya, kenapa di sini ada 114, jadi ada 2 ya, 114-nya ya. Yang pertama kan yang data di bulan apa tadi, Desember ya, atau bulan apa tadi. Nah, ini kita cek dulu deh, 114. Nah, ada 2 ya, employee ID-nya ya. Padahal employee ID ini kan harusnya tidak boleh double ya. Nah, ada yang tahu kenapa penyebabnya?
Kita lihat di sini ya, objek browsernya untuk tabel copy employee. Ini kalau kita lihat ternyata employee ID-nya itu belum dibuat sebagai primary key. Ya, jadi dia bisa double datanya. Tapi kalau ini sudah dibuat ya, mungkin kita bisa ceknya di tabel yang sebenarnya ya, tabel employee ya. Oke, kita cek ya, tabel employee, dia sudah ada primary key ya. Nah, ini ya, kelihatan ya, primary key-nya sudah ada tanda untuk di employee ID. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menginsert ID employee yang sama, itu nggak akan bisa. Karena dia sudah ada constraint. Constraint-nya itu yaitu primary key ini. Nah, ini bisa dicek lah nanti ya. Kalau kalian mau nyoba, kalian coba tes satu data dengan menggunakan employee ID yang sama tadi. Atau mungkin yang tadi aja ya, kita coba ya. Ini apa namanya, balik lagi ke yang SQL comment ya. Oke, kita mau coba yang tadi ya, insert into ya. Insert into, tapi insertnya ke tabel employee. Gitu ya. Harapannya yang 114 ini udah ada ya. Kita pastikan dulu ya, apakah 114-nya udah ada atau belum di tabel employee ya. Select all from employee, where employee ID-nya adalah 114. Coba, ini di tabel employee ya, bukan copy employee. Kita pastikan dulu apakah sudah ada. Oh, berarti belum ada ya. Berarti masih bisa sih kalau misalnya mau dijalanin. Oke, mungkin kita cari yang sudah ada di tabel employee ya. Caranya kita lihat aja dulu semua data ya di tabel employee itu. Select all from employee, kita run. Nah, ini contohnya ya. Misalnya kita mau masukin employee ID 100 ya. Oke, ini kita ganti aja di sininya jadi 100. Kita insert ya, tapi dengan nama yang berbeda ya. First name, last name-nya beda. Oke, kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Oke. Nggak bisa ya. Di sini ada keterangannya unique constraint. Ya, jadi dia tidak bisa menginsert di mana constraint-nya itu sudah ada ya, primary key-nya sudah ada. Jadi tidak boleh double. Oke, jadi itu ya gunanya ada suatu constraint ya untuk memastikan bahwa tabel itu tidak ada yang double ya, khususnya untuk yang primary key-nya. Oke, mungkin udah mulai kebayang ya di prakteknya ya, ketika kita sudah menghadapi datanya langsung, kemudian ada kasus-kasus tertentu, ya kita sudah tahu apakah ini bisa apa namanya bisa berhasil insert atau tidak. Seperti itu ya. Oke, gimana? Sampai di sini bisa dipahamin untuk insert? Bisa, Bu. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Ya, sip. Oke, kalau insert sudah bisa, berarti kita tinggal ke update ya. Nah, update. Kalau untuk update ini sebenarnya prinsipnya tetap hampir sama ya. Kita patokannya ke primary key. Ya, ketika kita mau melakukan suatu perubahan data, nah yang perlu diperhatikan juga untuk update ini adalah relasi antar tabelnya. Ya, jadi misalkan kita mau mengupdate, kalau di sini sih contohnya tabelnya hanya employee ya. Dia mau mengupdate row di tabel employee untuk departemen ID-nya yang 90 ya, diubah menjadi 60. Ya. Nah, jadi yang diubah adalah departemen ID. Nah, sekali lagi untuk update, kita tidak bisa mengupdate primary key. Ya, primary key ini tidak bisa diupdate ya. Jadi yang perlu atau bisa diupdate adalah yang bukan primary key di sini, yang bukan adalah departemen ID ya. Jadi si departemen ID ini dia sebenarnya foreign key ya, foreign key. Tapi kalau aslinya sih sebenarnya foreign key juga itu kita nggak bisa semaunya aja mengubah ya, karena foreign key itu kan dia terhubung dengan tabel yang lain.
Jadi perlu diperhatikan juga relasi tabelnya. Nah, oke, itu nanti lah ya, kita satu tabel dulu aja ya fokusnya. Nah, jadi untuk mengupdate, sintaknya di sini gunakan update, table name-nya, kemudian ada set, ya. Set ini dia untuk apa namanya, mengubah nilainya ya. Yang ada di kolom apa, kemudian value-nya apa. Ya, value-nya ini artinya value yang baru ya. Kemudian ada lagi tambahan where. Nah, where di sini adalah filter untuk memastikan bahwa baris yang kita update itu adalah baris yang memang sesuai dengan keinginan kita. Ya, artinya kalau kita mau mengupdate departemen ID-nya 90, berarti where-nya kita tambahin departemen ID-nya sama dengan 90. Gitu ya. Nah, kemudian secara umum si primary key apa namanya? Gunakan kolom primary key di klausa where. Nah, ini tadi ya, patokannya lebih amannya gunakan primary key ya di where-nya ini. Hampir sama seperti insert tadi ya. Bukan insert ya, tapi select ya. Select ketika kita mau menampilkan baris tertentu ya. Patokannya adalah primary key. Nah, ini langsung ke contoh ya untuk update. Nah, ini misalkan kita mau mengupdate tabel copy employee untuk kolom departemen ID ya. Set departemen ID 50 di mana employee ID-nya 113. Ya, jadi ini kita mengubah departemen ID untuk employee ID yang 113. Nah, ini kita bisa coba ya di query-nya. Misalkan di sini saya copy dulu ya. Oke, ini kita masuk ke update ya. Tapi sebelumnya saya mau mastiin dulu nilai lamanya berapa ya. Nah, caranya bisa kita lihat lagi pakai select all from tabel copy employee where departemen ID-nya employee ID ya, where employee ID-nya 113. Nah, ini. Jadi kita pastikan dulu si employee ID 113 ini departemen ID-nya berapa. Ya. Oke. Kita lihat departemen ID-nya adalah 110 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau update ini menjadi 50. Caranya ya tadi itu ya pakai update, copy employee, kemudian set, nama kolom yang mau diubah adalah departemen ID, kemudian nilainya menjadi 50. Where, ya sekali lagi pastikan di sini ada where-nya, supaya bisa menjamin yang di-update itu adalah baris yang kita inginkan. Ya. Karena kalau tidak ada where, ya, yang terjadi apa? Kalau misalnya ini nih, nggak ada where nih. Ini kira-kira apa nih kalau menurut analisa kalian yang terjadi? Ada yang bisa ngasih pendapat? Ini kalau misalnya mau coba dijalanin, ini bisa berubah semua ini datanya. Data khusus departemen ID. Ya. Jadi semua departemen ID yang tadinya angkanya beda-beda, ini bisa berubah semua jadi 50. Ya, kalau dia tidak ada where-nya. Ya, makanya kita perlu tambahkan filter where supaya nanti yang ke-update itu adalah yang sesuai ya. Oke, ini kita jalanin aja. Oke, komen. Oh, sorry, ini komanya 2 ya. Oke, satu baris ke update. Nah, kita pastikan ya, apakah dia sudah berubah. Caranya ya jalan yang ini tadi. Query yang employee ID-nya 113. Kita cek departemen ID-nya sudah berubah ya, menjadi 50. Oke. Itu ya untuk update. Jadi, kuncinya di situ ada filter where-nya, ya, untuk memastikan tadi ya, bahwa nilai yang di-update itu adalah baris yang kita inginkan. Nah, ini kalau misalnya tidak ada where nih, maka semua baris dalam tabel akan kita ubah, ya, khusus yang departemen ID-nya ini berubah semua nanti, jadi 110 ya, departemen ID-nya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nih?
Masih ada sedikit lagi ya, ini sudah setengah 12 ya. Oke, gimana, bisa dipahamin? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa ya, insya Allah ya. Oke, ini jangan saya ngobrol sendiri ya. Semoga kalian juga menyimak, dan kalaupun masih belum paham, nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya. Nah, kemudian, oke, ini tadi yang violating constraint ya. Jadi kalau proses update, di mana di situ departemen 55 tidak ada di tabel induk. Oke, jadi update ya, ini juga harus dipastikan yang nilai yang mau kita ubah itu ada di tabel induknya ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, pada kasus yang ada ternyata si departemen ID ini tuh apa namanya tidak ada ya di tabel induk ya. Jadi kita tidak bisa mengubah apa namanya nilainya ya, karena memang departemen 55 ini tidak ada di tabel induk. Mungkin untuk mastiinnya kita bisa cek di tabel departemennya ya. Oke, ini misalnya gini nih, kalau mau mastiinnya ya tadi itu ya, pakai select tadi, all from, tabelnya adalah departemen ya. Departemen, pakai S nggak? Oh, departemennya. Oke, kemudian where-nya si departemen ID-nya 55 ya. Departemen ID sama dengan 55. Nah, ini kita pastiin dulu ada apa enggak di tabel departemen. Oh kan, no data ya, berarti memang belum ada. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita mau mengupdate nih, ya, update departemen ID-nya tadi ya. Sorry, tadi mana ya? Bukan yang ini. Nah, ini, update. Oh, ke tabel employee, oke. Nah, ini ya. Jadi ini dia mau ngupdate-nya di tabel employee. Oke, kita lihat ya. Ini berarti relasi antara tabel departemen sama employee, kemudian ada proses update di tabel employee. Sementara tabel employee ini sebenarnya terhubung ke tabel departemen ya, lewat departemen ID. Nah, berarti ini departemen ID ini foreign key ya. Bisa dipahamin ya. Nah, ini kita mau ngubah si departemen ID ini, tapi lewat tabel employee. Oke, ini kita coba ya. Apa namanya? Kita jalanin ya. Oh, yang diubah ini sama-sama departemen ID ya. Oke. Jadi departemen ID-nya 110 diubah menjadi 55 ya. Oh, berarti gini, kita pastiin dulu yang 110-nya ada apa enggak nih di tabel induknya ya. Tabel induknya kan tabel departemen. Nah, ada ya. Oke, ada. Nah, sekarang kita mau coba update ya. Departemen ID-nya 110 menjadi 55, tapi ngupdate-nya di tabel employee, bukan di tabel departemen. Paham ya maksudnya ya? Paham nggak? Iya, Bu. Iya. Nah, nggak bisa ya. Kenapa alasannya tadi? Foreign key, Bu. Ya, foreign key ya. Kaitannya dengan foreign key si departemen ID. Jadi departemen ID ini adalah foreign key di tabel employee yang menunjukkan hubungan tabel employee dengan tabel departemen. Ya, jadi sebenarnya tabel induknya itu ada di departemen untuk departemen ID. Ya. Nah, tadi kembali lagi kalau misalnya datanya itu sebenarnya apa namanya tidak ada ya, tidak ada di tabel doesn't exist ya, 55-nya di tabel parent yang di tabel departemen, dia tidak bisa diupdate. Nah, jadi kalau tadi mastiinnya ya kayak gini, kita cek di tabel departemen apakah si ID 55 ini ada atau tidak. Oke, kita jalanin, ternyata no data ya. Nah, artinya dia tidak bisa mengupdate-nya di tabel employee. Oke, jadi maksudnya itu ya, untuk contoh update yang dia itu violating constraint ya. Atau kayak apa ya, violating itu kayak melanggar constraint ya. Nah, terakhir ya, ini ada menghapus ya. Sebenarnya sih kalian bisa baca ya, ini ya, bisa dicoba. Oke, ini terakhir ya, untuk menghapus kita bisa ada beberapa cara ya. Jadi yang pertama di situ contohnya tabel departemen ya. Tabel departemen ini departemen humas dihapus ya. Oke, departemen humas dihapus, tidak ada constraint. Nah,
tadi itu ya, kalaupun menghapus, kita pastikan tidak ada constraint. Kalau kita mau menghapus, ternyata masih nyangkut ke tabel lain, itu tidak bisa. Ya, jadi makanya kita di sini pakai copy departemen ya, supaya dia tidak terhubung dengan tabel yang lain ya. Nah, contohnya di sini delete, ya, kata kuncinya delete from nama tabelnya, copy departemen, pakai where lagi, ya. Where ini sebenarnya di mana-mana ya dipakainya ya, di update, di delete. Nah, jadi ya seperti ini ya bentuknya ya, delete from nama tabelnya, copy departemen, where kolom yang mau di delete itu adalah departemen name purchasing. Ya, ini kebetulan pakainya departemen name ya. Tapi kalau mau lebih aman sih sebenarnya pakai departemen ID ya. Oke, nanti kita coba ya. Semua baris dalam tabel akan dihapus jika tidak menggunakan klausa where. Nah, ini ya. Jadi arti pentingnya where itu untuk menjamin bahwa yang dihapus itu hanya baris tertentu. Kalau kalian bikinnya seperti ini aja, delete from copy departemen, terus langsung dijalanin ya, otomatis nanti semua isi dari tabel copy departemen akan hilang. Ya, jadi hati-hati juga kalau mau menggunakan query delete, update, pastikan di situ ada where-nya. Ya. Nah, di sini ada kita tidak dapat menghapus baris yang berisi primary key yang digunakan sebagai foreign key di tabel lain. Nah, jadi misalnya kayak tadi kasusnya yang antara departemen sama employee kan ini sudah ada foreign key-nya ya. Jadi kalau kita mau ngapus apa namanya si departemen ID ya, departemen ID kita mau hapus, tapi ternyata dia dipakai di tabel employee itu nggak bisa ya. Nah, ini misalkan oke lah, di sini nggak ada contohnya ya. Nah, misalnya ini ada, oh ini beda lagi ya. Misalnya kayak apa tadi ya, delete from tabel departemen ya, delete from nama tabelnya tadi departemen ada S-nya ya. Misalnya saya mau ngapus data, delete from departemen di mana ID-nya ini adalah, tadi yang ada itu ada berapa ya? 110 ya kalau nggak salah ya. Oke, delete from departemen, where departemen ID-nya 110. Ini saya mau ngapus si ID departemen 110 ya. Pastikan dulu ID-nya ada ya. Select all from departemen. Nah, ini kita lihat dulu ada apa enggak. Ada ya. Nah, ini mau saya hapus nih si ID-nya. Ya, coba delete from departemen. Where departemen ID 110. Oke. Tidak bisa ya. Integrity constraint. Kalau kalian lihat di sini ada violate child record found. Ada yang tahu maksudnya apa? Karena departemen ID nyambung sama tabel lain bukan, Bu? Iya, betul. Ini siapa yang jawab? Muhammad Rifki, Bu. Oh iya, Muhammad Rifki ya, benar ya. Jadi tadi untuk departemen ID ini kan dia dipakainya di employee ya. Nah, ini kan dia saling berhubungan ya. Dia tidak bisa semaunya aja dihapus dari tabel induk. Karena data yang di tabel induk departemen ini tuh sudah dipakai di tabel employee. Ya, jadi seperti itu ya maksud dari yang constraint apa tadi untuk foreign key-nya ya. Jadi child record found artinya ada rekaman atau data yang ditemukan di tabel child yang dipakai ya, dipakai di tabel child. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, untuk menghapus baris ada cara lain lagi menggunakan namanya truncate. Nah, kalau si truncate ini sebenarnya dia hanya menghapus isinya aja, ya, membiarkan tabel kosong, tapi struktur tabelnya tetap ada. Ya, jadi ini artinya kita menghapus isi tabelnya, tapi tidak menghapus tabel dan struktur tabelnya beserta constraint-nya ya. Oke, ini caranya truncate table, nama tabelnya apa? Nah, misalnya ini ada mau menghapus si tabel copy employee ya. Berarti nanti kalau misalnya saya truncate ya, truncate table copy employee ya. Nah, ini maka yang terjadi adalah data-data di tabel copy employee ini akan kehapus.
tapi tabelnya tetap ada beserta strukturnya. Oke, ini saya coba jalanin ya. Ini kan karena copy ya, masih ada backup-an tabelnya. Oke, tabel truncat ya. Nah, ini kita pastikan lewat objek browser ya. Di copy employee, nah kita lihat di sini masih ada struktur tabelnya ya. Kalau kita lihat datanya, sudah kosong ya, no data ya. Nah, kalau kita lihat constraint-nya, apakah, oh copy employee tadi karena copy dia nggak ngopi constraint ya. Tapi yang jelas, untuk struktur tabelnya dia masih ada ya. Untuk kolomnya, tipe datanya, ya, keterangan nolnya, seperti itu ya. Untuk penggunaan truncat. Nah, yang terakhir ini ada drop table ya. Jadi menghapus tabel ada beberapa cara tergantung kebutuhan. Jika kita ingin menghapus tabelnya juga, maka kita gunakan drop table. Nama tabelnya apa? Nah, jadi misalnya tadi yang si copy employee mau saya hapus semuanya ya. Drop table, copy employee. Berarti nanti ini benar-benar kehapus ya. Oke, ini saya coba langsung ya, drop table, copy employee. Oke, tabel drop ya. Nah, kita cek. Si copy employee-nya apakah masih ada? Ternyata udah nggak ada ya. Udah hilang dia. Nah, jadi itu perbedaannya antara truncat dengan drop. Ya. Jadi perlu dilihat juga kebutuhannya kalau kita mau menghapus suatu data, apakah tabelnya perlu dihapus atau tidak, atau hanya isinya aja gitu ya. Kalau misalnya seperti itu, berarti gunakan truncat. Oke, itu ya untuk apa namanya hari ini ya query mengenai DML. Sebenarnya kalian bisa ini ya browsing-browsing juga ya. Kalau saya lihat di Wet3School ini membahas tentang drop-nya lumayan lengkap ya. Jadi drop itu sebenarnya tidak hanya menghapus tabel, tapi dia bisa macam-macam. Ya, ini kalau kalian lihat di sini drop, dia bisa menghapus kolom, ya, seperti ini ya, pakai alter table, ada drop-nya. Bisa juga menghapus constraint. Ya, jadi kalau kita mau tadi ya mau menghilangkan constraint, kita pakai drop atau sekaligus drop database. Jadi semua data yang ada itu pada hilang ya. Tapi ini hati-hati ya, menggunakan query ini harus hati-hati. Nanti pada hilang semua datanya ya. Oke, seperti itu ya. Nanti kalian bisa explore lagi untuk yang drop. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tentang apa? Gimana? Saya stop dulu ya recordnya.